Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang graf pohon, yaitu pohon biner. Definisi dari pohon biner. Misalkan T sebuah pohon dan V itu sebuah titik di graf T. Jika titik V berderajat tidak lebih dari 2 dan titik T yang lainnya berderajat tidak lebih dari 3, maka T itu kita sebut sebagai pohon biner dengan akar titiknya yaitu titik V. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh graf G1. Di graf G1, titik V1 itu merupakan titik akar. Di mana derajat dari titik V1 itu tidak lebih dari 2. Nah, sekarang kita cek untuk derajat titik dari titik-titik yang lainnya selain titik akar. Di situ ada titik V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, dan V9. Derajat titik-titik tersebut itu tidak lebih dari 3. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa G1 itu memenuhi definisi dari pohon biner. Kemudian kita lihat untuk contoh yang lainnya. Di sini ada contoh graf G2. Graf G2 dia mempunyai titik akar yaitu titik W1, di mana derajat titik akarnya itu sama dengan 1, berarti tidak lebih dari 2. Bagaimana dengan derajat titik yang lainnya? Di situ ada titik W2, W3, dan W4, di mana derajat titiknya itu tidak lebih dari 3. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa G2 itu juga merupakan pohon biner karena dia memenuhi definisinya. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa G1 dan G2 itu merupakan pohon biner. Dalam pohon biner itu ada istilah pohon biner lengkap dan pohon biner tidak lengkap. Pohon biner lengkap itu apa sih? Nah, pohon biner T di mana akar titiknya V, jika titik V berderajat 2 atau 0, dan setiap titik yang lainnya itu berderajat 1 atau 3, maka dia dikatakan sebagai pohon biner lengkap. Nah, contohnya di sini ada graf G1. Di graf G1, titik V1 itu merupakan titik akarnya. Titik akar di mana derajat titiknya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek untuk titik-titik yang lainnya, berapakah derajat titiknya. Di situ ada titik V2, ada V3, dan V7, di mana masing-masing dia berderajat titiknya 3, berderajat titik 3. Kemudian untuk sisanya itu ada titik V9, V8, V6, V5, dan V4, di mana derajat titiknya yaitu 1. Maka dari sini G1 memenuhi definisi dari pohon biner lengkap dengan akar titiknya akar titik V1. Kemudian untuk pohon biner tidak lengkap, kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya di situ ada graf G2 ya, dengan titik akarnya yaitu titik W1. Titik akarnya titik W1. Nah, kenapa dia itu kenapa dia itu dikatakan pohon biner tidak lengkap? Nah, coba kita cek. Kita cek di sini. Nah, derajat titik dari W1 itu sama dengan 1. Nah, karena sama dengan 1, maka dia itu bukan merupakan pohon biner lengkap. Bagaimana dengan titik-titik yang lain? Di situ ada titik W2 dan W3, di mana masing-masing derajat titiknya itu sama dengan 2. Nah, dari situ juga G2 itu bukan merupakan pohon biner lengkap. Jadi di sini kita katakan bahwa G2 itu merupakan pohon biner yang tidak lengkap. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Ada graf G3 dengan titik akarnya yaitu titik U1.
Coba kita cek kenapa dia itu dikatakan pohon biner tidak lengkap. Nah, di sini ada titik U2 di mana derajat titiknya itu sama dengan 2. Nah, karena derajat titiknya itu sama dengan 2, maka dia itu bukan merupakan pohon biner lengkap. Tetapi dia termasuk pohon biner, tetapi pohon biner yang tidak lengkap. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa G2 dan G3 itu merupakan pohon biner yang tidak lengkap. Kemudian dalam pohon biner itu ada istilah titik terminal dan titik internal. Misalkan ada sebuah graf pohon, yaitu graf pohon T, graf pohon biner, di mana titik akarnya itu titik V. Nah, titik-titik yang berderajat 1 kita sebut sebagai titik terminal, dan titik-titik yang lainnya kita sebut sebagai titik internal. Kita lihat contohnya. Di situ ada graf G4. Di graf G4, nah, kita cari titik-titik yang berderajat 1 ya. Itu ada titik V2, V4, dan V5. Nah, maka titik-titik tersebut itu kita namakan sebagai titik terminal. Sedangkan titik V1, yang dimana titik V1 itu merupakan titik akar dari graf G4, titik V1 dan titik V3 itu dia merupakan titik internal. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ada graf G3. Di graf G3 kita cek titik-titik yang berderajat 1 atau titik terminalnya itu yang mana. Nah, ini titik terminalnya V3 dan U4. Kemudian sisanya itu titik internal. Oke, contoh lagi ada graf G5. Di graf G5 itu titik akarnya titik W1. Kemudian kita cek titik terminalnya itu yaitu titik W5 dan W3. Sedangkan titik-titik yang lain kita namakan sebagai titik internal. Oke, itu terkait titik terminal dan titik internal. Selanjutnya, ada teorema 2.4. Teorema tersebut berbunyi, jika T pohon biner lengkap dengan N titik, maka I1, N itu ganjil, I2, banyaknya titik terminal adalah N ditambah 1 dibagi 2, I3, banyaknya titik internal itu sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. Nah, pembahasannya akan kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita buktikan teorema 2.4 yang pertama. Jika T pohon biner lengkap dengan N titik, maka N ganjil. Pembuktiannya, nah dari teorema tersebut diketahui bahwa pohon biner lengkap dengan akar titiknya itu V, maka berdasarkan definisi, maka derajat titik akarnya itu adalah genap. Nah, dari sini N dikurangi 1 titik yang lainnya, maka berderajat ganjil. Dari teorema 1.2 yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa banyaknya titik berderajat ganjil pada sebuah graf itu adalah genap. Dari teorema ini, maka akibatnya bahwa N dikurangi 1 itu adalah genap. Sehingga, karena N dikurangi 1 itu genap, maka N adalah ganjil. Dari sini terbukti untuk teorema 2.4 yang pertama. Selanjutnya, pembuktian untuk teorema yang kedua. Untuk pembuktiannya, kita misalkan terlebih dahulu bahwa banyaknya titik-titik terminal itu misalkan K. Maka akan terdapat N dikurangi K titik internal dan sebanyak N dikurangi K dikurangi 1 titik yang masing-masing berderajat 3. Nah, dari sini, maka kita bisa menuliskan bahwa jumlah derajat titik T-nya itu adalah sebanyak 2 ditambah 3 dikalikan N
dikurangi K dikurangi 1 ditambah K, di mana 2 itu adalah derajat titik dari titik akarnya. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Karena T tadi merupakan graf pohon dengan N titik, maka berdasarkan teorema 2.2, pembahasan yang kemarin, bahwa jika G itu graf pohon, maka banyaknya titik pada graf G itu sama dengan banyaknya sisi pada graf G ditambah 1. Sehingga banyaknya sisi pada graf pohon biner lengkap T itu sama dengan N dikurangi 1. Kita ingat teorema jabat tangan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa banyaknya derajat titik pada sebuah graf itu sama dengan 2 kalikan N dikurangi 1. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh persamaan berikut. Dari persamaan yang ini, yang kita peroleh ini, kita sederhanakan, sehingga kita peroleh bahwa nilai K itu sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Di mana K tadi itu apa? K tadi itu adalah banyaknya titik-titik terminal. Nah, dari sini terbukti untuk teorema 2.4 yang kedua. Sekarang kita akan membuktikan teorema 2.4 yang ketiga. Dalam pembuktian sebelumnya, di pembuktian yang kedua, kita sudah memisalkan bahwa banyaknya titik-titik terminal itu adalah K. Maka akan terdapat titik internal sebanyak N dikurangi K. Dari pembuktian yang kedua tadi, kita juga sudah peroleh bahwa nilai K itu sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Nah, dari sini, maka kita dapatkan persamaan ini, bahwa N dikurangi K, kita masukkan persamaan K-nya ini, kita peroleh ini. Setelah itu, kita sederhanakan persamaan ini, sehingga kita peroleh bahwa nilai N dikurangi K itu sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2, di mana N dikurangi K tadi itu adalah banyaknya titik internal. Nah, dari sini terbukti untuk teorema 2.4 bagian yang ketiga. Nah, ini tadi pembahasan terkait graf pohon biner dengan teorema 2.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.